Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita, tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Dan engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, mantap. Dan juga Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 29, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya tidak diselamatkan. Mantap. Dan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan selamat malam, selamat kita rehat. Mungkin kita sudah lelah, izinkan firman Allah kita dengarkan, dan sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam ini Tuhan kami tetap meringankan telinga kami untuk mendengarkan firman Allah. Yaitu firman berkekuatan iman bagi kami dalam nama Amin. Puji nama Tuhan. Saya masih baca Daniel 3 ayat yang ke-16 dan 8. Karena ini ayat merupakan inspirasi bagi saya yang telah membuat saya bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. 16 dimulai. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari pedangmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku diri. Bayangkan Anda diberikan kesempatan oleh yang mengangkat Anda, yang memberi Anda makan, yang memberi Anda sesuatu yang luar biasa, kedudukan, jabatan. Lalu Anda tidak menginginkan, tidak menuruti perintah. Itu sangat membuat orang yang telah berjasa atas itu sangat susah. Tetapi ada alasan SMA itu, Sadrak, Mesak, Abednego untuk menolak. Yang pertama, saya dulu ya. Lesson from SMA Lim. Jadi pelajaran dari Sadrak, Mesak, Abednego, kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Yang pertama dikatakan ada kekuatan besar dalam persahabatan sejati. Kita sangat sulit menemukan sahabat yang sejati ya, dalam menghadapi persoalan, permasalahan bersama, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi ancaman, dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego sangat berbeda. Ada satu lagi di Daniel, tetapi dalam kasus ini Daniel tidak terlibat. Nah, dalam kasus ini tiga orang ini mereka betul-betul adalah sahabat sejati. Kenapa? Dalam persahabatan itu, dalam persahabatan mereka tidak ada di dalam Alkitab mereka bertengkar, mereka saling iri dalam jabatan, tidak ada. Tetapi mereka hidup dengan persahabatan yang sejati. Karena Yesus adalah sahabat sejati. Sebenarnya kalau kita percaya pada Tuhan, seharusnya tidak sulit menemukan sahabat-sahabat sejati kita. Tapi namanya manusia masih punya kebutuhan, masih punya ini dan itu, dan sangat
sulit dan langka teman sejati itu. Tetapi dalam kasus ini kita bisa melihat persahabatan yang sangat luar biasa, bahkan dalam menghadapi masa-masa sulit mereka. Mereka tidak bergemuk, mereka tidak ada yang sudah demi apa, demi jabatan saya keluar saja, saya mengikuti keinginan raja saya. Kan Tuhan Maha Pengampun, Tuhan kan baik, Tuhan kan demikian itu. Tetapi mereka tidak memilih. Saya sudah katakan mereka lebih memilih Tuhan daripada kehidupan yang tidak nyaman daripada. Nah, kemudian yang kedua kata firman Allah, pentingnya berdiri dan bekerja sama dengan yang lain. Jadi kita penting berdiri bersama, ya, berdiri dan bekerja sama dengan yang lain. Kita dapat berbagi keyakinan kita seperti Sadrak Meshach, keyakinan mereka, pendirian mereka, bahkan penghukuman mereka. Konsistennya mereka itu. Dan itu sangat luar biasa karena apa? Mereka rela menghadapi sekalipun penghukuman, masuk dapur api, fiery furnace, dapur api yang menyala-nyala, dan itu tidak ada mungkin selamat. Tetapi inilah yang mau saya katakan, cerita yang akan kita sampaikan kepada anak kita, bahwa ada orang-orang yang hidup benar dan hidup bertahan dalam kebenaran itu, sekalipun kematian ada di dalam pilihan mereka. Tetapi pelajaran yang kita dapat peroleh, adanya kekuatan bersama dalam persahabatan sejati, pentingnya berdiri dan bekerjasama dengan orang lain. Dan saya yakin ketika orang ini, mereka dapat bekerja sama untuk saling menguatkan, saling mengatakan, Tuhan is number one in our life. I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. Dan ketika orang menyimpangkan aku dari jalan kebenaran, saya mempertaruhkan nyawa saya dan iman saya kepada Tuhan. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Demikian Sadrak Meshach Abednego. Pentingnya berdiri di atas pendirian yang teguh dan bekerja sama satu dengan yang lain. Kita dapat bekerja sama dalam menyelesaikan setiap kasus persoalan kita. Tapi gereja Tuhan saat ini sangat-sangat suam untuk bekerja sama, kecuali kerjasama di antara denominasi, tapi antar denominasi. Tapi kalau berbeda sinode, wah, berbeda gereja, wah, berbeda, wah. Kenapa? Ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan umat, bukan lagi kepentingan Tuhan yang dipikir, bukan lagi kepentingan Sang Raja yang penuh kasih itu yang kita pikirkan. Tapi saya berdoa setiap waktu untuk terus kita bisa bekerja sama dalam banyak hal, termasuk dalam bekerja sama dalam menetapkan hal-hal seperti kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan yang terakhir adalah Allah tetap dapat dipercaya dalam situasi apapun, dan pada akhirnya mereka tetap menerima kehidupan, dan Allah membela mereka, menolong mereka, dan dapur api tidak dapat membinasakan mereka. Dapur api tidak dapat menolong mereka, dan itu membuktikan apa iman mereka kepada Tuhan yang membuat Tuhan mau memilih untuk berdiri bersama dengan mereka. Bayangkan, mereka kan itu masuk ke dapur api terikat, dan tidak ada upaya untuk meloloskan diri. Tetapi kita bisa melihat juga orang-orang yang memasukkan mereka saja mati seketika. Loh, mereka yang sudah masuk dapur api kok tenang-tenang. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan buat mata
Nebukadnezar untuk melihat. Tadi kan kita ikat itu. Tadi kan kita masukkan berapa orang, dia tanya berapa orang kita. 300. Itu kok ada 4 itu. Satu rupanya rupa dewa. Daniel keluar. Dan keluarlah mereka. Dan pelajaran ini sangat berharga bagi kita. Jadi kalau kita punya sahabat, jangan mengkhianati sahabat. Kalau kita masih ingin hidup bersama-sama, bekerja sama dengan baik, jangan khianati. Dan berdirilah bersama-sama dengan orang-orang tertentu. Saya pernah ditinggal oleh orang-orang yang saya anggap orang-orang hebat, tapi ternyata nol dalam iman. Tapi jangankan kita sebagai orang biasa, Yesus saja ditinggalkan. Ditinggalkan para murid. Siapa kita? Kita tidak melebihi dari kita. Haleluya. Dan yang mau saya katakan, ingatlah bahwa Tuhan itu adalah sahabat sejati yang akan terus mau menolong kita dalam situasi apapun. Biarlah kita memberikan pelajaran yang berharga bagi anak kita di masa-masa datang untuk tentang kehidupan kita. Bahwa ada seorang ayah, seorang kakek, seorang buyut, grandpa, ya, ada cerita yang akan disampaikan bahwa opungku ini imannya sungguh luar biasa. Semoga mereka akan mendapatkan penghargaan dan hidup. Dan saya bersyukur ada internet ini, dan mungkin ke depan kalau internet masih ada, ya semoga cerita ini masih tetap berlanjut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada pelajaran-pelajaran berharga dalam hidup kami yang harus kami buat di dalam hidup ini. Dan kami tuliskan dalam loh hati kami. Sebagaimana Sadrak Meshach Abednego. Kami tidak melihat wajahnya. Kami tidak melihat orangnya bagaimana orangnya. Tetapi satu hal yang kami dapat lihat, sejarah telah mencatat bahwa mereka memberikan pelajaran yang berharga tentang iman untuk generasi berikutnya, termasuk hambamu, termasuk generasi selama masih ada kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati kami. Kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Percaya Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Saya katakan bahwa saya pernah mengalami urat saraf terjepit dan itu sangat tidak nyaman dan itu sangat membuat menderita selama 2 minggu, hampir tidak bisa tidur. Dan tapi saya adalah orang yang keras kepala dalam hal iman. Saya tidak percaya bahwa Tuhan menjamah. Istri saya mengatakan, ajak pergi ke dokter atau ke orang. Tapi saya punya Tuhan, dokter di atas segala dokter. Punya tukang urut yang mengerti syarat-syarat saya yang sama. Dia akan pilih. Percayalah, engkau akan menemukan. Walaupun ada proses yang akan Tuhan berikan kepada kita, tapi percaya Tuhan itu Maha. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama keluar dan oleh diluris untuk semua oleh kuasanya, jamah mereka Tuhan. Ingat yang menyembuhkan engkau itu Yesus. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang dalam kesulitan, keadaan mungkin sedang mengalami bahaya ancaman, kekurangan dan lain sebagainya. Kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada kita. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada kami tidak tahu persoalan mereka, tapi Tuhan tahu persoalan mereka. Diancam kebangkrutan kah, diancam tetangganya kah, oleh siapapun dan lain sebagainya. Tapi dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong
dan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan dalam menghadapi masalah-masalah mereka, dan kemenangan selalu ada di pihak kami yang percaya kepadanya, sebagaimana kata Yesus hari ini. Pujilah Engkau dalam nama Yesus, syukur dan berterima. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan kiranya sebelum kita tidur kita ringankan hati kita untuk membaca, berdoa, membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah, sehingga firman itu akan berkah kuat dalam hidup kita, yang membuat kita teguh berdiri. Kiranya selamat malam, selamat istirahat, menikmati. Mantap, mantap, mantap.